Mari berpantun dalam matematika. Beli sambal berisi tomato, rasanya pedas, keringat keluar seluruh tubuh. Inilah channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan martabak di toko Melda. Keringat keluar tidak terkira. Walau kita tak lagi muda, semangat belajar tetap membara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pada sebelumnya kita sudah membahas yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, kali ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Seperti apa caranya? Mari kita ikuti sama-sama. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ini, kita merubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Kita perhatikan contoh pertama ini, yaitu X kuadrat ditambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Langkah pertama, kita turunkan X kuadrat, kemudian 6X, kemudian 9. Setelah itu kita kurang dengan 9, yaitu karena di sini positif berarti di sini negatif. Sama dengan 0. Karena di sebelah kiri kita kurang dengan 9, berarti di sebelah kanan juga kita kurang dengan 9. Sehingga kita perolehlah langkah berikutnya, yaitu X kuadrat plus 6X. Nah, 9 dikurang 9, 0 tambah 6X, maka dia jadi 6X. Langsung sama dengan. Sementara 0 dikurang 9 dapat negatif 9. Lalu, langkah ketiga, X kuadrat tambah, tetap 6X ditambah. Nah, ditambah. Kalau yang tadi di sini kita pindah ke kanan, sekarang ini kita tambah. Dengan apa kita nambahnya? Perhatikan, yaitu koefisien dari X dibagi dengan 2. Jadi 6 pindah dibagi 2, lalu kita kuadratkan. Nah, setelah itu di ruas kanan, pertama tadi negatif 9, karena di sebelah kiri kita tambah dengan 6/2 dipangkatkan 2, maka di sebelah kanan juga harus kita tambah. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah masih tetap X kuadrat ditambah 6X. Kemudian tambah. Nah, 6 dibagi 2 dapat 3. Langsung kurungnya hilang, kita pangkatkan dengan 2. Jadi X pangkat 2. Jadi tidak lagi dalam bentuk pecahan. Ya. Kemudian di sebelah kanan atau ruas kanan sama juga nih. Yaitu 6 dibagi 2, yaitu dapat 3 pangkat 2. Langkah selanjutnya, nah, di sini sudah berubah. Ini X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 pangkat 2. Kita rubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat di sini ya. Pangkat 2. Yaitu X tambah 3 pangkat 2. Ini artinya X tambah 3 dikali dengan X tambah 3. Nah, jadi kalau kita kalikan sini X kali X jadi X pangkat 2. Sementara 6 ini
2 kali 3 kali X. Jadi 2 kali 3, 6. Kali X jadi 6X. 3 pangkat 2 sama dengan di sini. Nah, jadi ini X pangkat 2. Nih. Kemudian yang di 6X, 2 kali 3, 6 dikali X, 6X. Kemudian yang di ini 3 pangkat 2. Selanjutnya, di sebelah kanan, ini tetap. Kemudian, kita jadikan X 3 pangkat 2. Sama ya. Ini sama. Langsung kita ubah 3 pangkat 2 menjadi 9. Sehingga selanjutnya, ini masih belum berubah. Kita hanya merubah yang sebelah kanan, yaitu negatif 9 tambah 9. Hasilnya 0. Ya. Nah, sekarang X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 0. Ini yang kita sebut dengan kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna. Dari awalnya tadi X kuadrat ditambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Sama dengan ini. Ini dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini bentuk asalnya. Sekarang kita akan lanjutkan langkah selanjutnya untuk mencari penyelesaian dari X kuadrat ditambah 6X plus 9 sama dengan 0. Perhatikan, X ditambah 3. Ini kita pindahkan ke sini, tapi pangkatnya sudah tidak ada lagi. Kemana pangkatnya ini? Mari kita lanjutkan. Sama dengan, nah kita diamati betul-betul, 2 ini kemana larinya? Jadi apa dia? Nah, jadi pangkat 2 ini berubah menjadi akar. Tapi kita buat di sini plus minus akar. Ya. Kemudian, sama dengan ini, nih, kemudian 0 ini kita pindahkan ke dalam akar. Nah, udah mulai pendek dah prosesnya. Lanjut. Kita perhatikan lagi. X plus 3 masih belum berubah. Nah, dikurang. Ya. Lawan dari 3 adalah negatif 3. Kemudian sama dengan, nah, karena di sebelah kiri atau ruas kiri ini kita kurang dengan 3, ingat, berarti ruas kanan juga harus dikurang 3. Nah, baru kita tulis plus minus akar, bukan akar ya dia, langsung kita ubah nih. Akar dari 0 adalah hasilnya 0. Karena 0 kali 0, 0. Jadi, ini akar dari 0, 0. Selanjutnya, kita masih teruskan. Berubah 3 dikurang 3, 0 ditambah X hasilnya X, berarti langsung sama dengan, nah, kemudian kita turunkan negatif 3 ini, kemudian plus minus 0 tetap masih. Nah, barulah kita akan mencari himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Yaitu, karena ini pangkatnya 2, berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Ya, X1 dan X2. Jadi X1-nya pertama sama dengan, nah, ini negatif 3, kemudian tambah 0. Karena di sini plus. Ya. Plus minus, kita ambil dulu yang plusnya, tambah 0. Berarti negatif 3 tambah 0, hasilnya adalah negatif 3. Dapat himpunan penyelesaian pertama. Sekarang kita lihat nilai X yang kedua. Nilai X yang kedua sama dengan tetap negatif. Yang ini tetap nih kita ambil. Kita gunakan yang negatifnya, yang di bawah. Negatif 0. Sekarang negatif 3 dikurang 0. Hasilnya adalah negatif 3. Ternyata X-nya sama. X1 dan X2 sama. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kembar. Sama. Kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Sekarang kita akan mencoba soal yang kedua. Kalau tadi nilai atau koefisien X kuadratnya itu 1, sekarang tidak lagi 1, yaitu dengan 2.
Nah, ini contoh yang kedua. Ini koefisien X kuadratnya 2. Nah, jadi tetap kita selesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya kalau X-nya tidak sama dengan 1? Nah, kita lihat langkah pertama. Ini masih tetap 2X pangkat 2 tambah 3X tetap, negatif 5 tetap. Nah, negatif 5 lawannya adalah positif 5. Sama dengan, karena di sebelah kiri atau ruas kiri ditambah 5, berarti sebelah kanan juga harus kita tambah 5. Ya. Selanjutnya, langkah kedua, masih tetap 2X kuadrat ditambah 3X tetap. Nah, ini negatif 5 tambah 5 hasilnya 0. Tambahkan dengan 3X, berarti dia hasilnya tetap 3X. Berarti sama dengannya turun ke bawah. Nah, ya. Berarti 0 tambah 5 hasilnya 5. Dah. Kita usahakan yang di sini menjadi 1. Seperti yang contoh 1 tadi. Nah, berarti di sini ruas kiri dan ruas kanan harus kita bagi dengan 2. Jangan 3, jangan 5. Harus dengan bilangan atau koefisien X kuadrat. Kita usahakan kita bagi dengan bilangan di depan X. Kebetulan ini 2, berarti di sini kita bagi 2, di sini kita bagi 2, di sini juga kita bagi 2. Untuk langkah yang ketiga ini. Perhatikan. Nah, tinggal X pangkat 2. 2-nya sudah hilang karena 2 dibagi 2 dapat 1. 3 dibagi 2 berarti 3/2 X. Ya. Nah, selanjutnya 5 juga harus dibagi 2. Jadi 5/2. Nah, sudah seperti yang contoh pertama. Yaitu X-nya sudah 1. Langkah berikutnya. Perhatikan. X kuadrat tambah. Nah, 3/2 X. Kita lihat. Kita tambah. Nah, berapa kita nambahnya? Nah, kalau tadi masih gampang. Nah, ini karena pecahan. Koefisien dari X itu pecahan. Nah, ini ya. Ini 3/2 ini koefisien X. Kita kalikan dengan 1/2. Atau kita bagi dengan 2. Jadi, kalau kali jadi 1/2. Kalau bagi, yaitu dibagi 2. Sama. Pangkatkan 2. Jadi, di sini kita nambahnya. Kita ambil koefisien X ini, lalu kita kali dengan setengah, atau kita bagi dengan 2 boleh. Lalu kita pangkatkan. Lalu di sebelah kanan bagaimana? Nah, di sebelah kanan juga harus kita tambah. Yang seperti di sebelah kiri ini. Harus sama. Ya. Kalau tidak kita tambah, berarti dia tidak berubah dari awal. Selanjutnya kita langkah yang kelima. X pangkat 2 ditambah, belum berubah ini, tetap sama. Tambah. Nah, jadi ditambah dengan 3/4. Dari mana 3/4? Yaitu 1 dikali 3 dapat 3. 2 kali 2 dapat 4. Pangkat 2. Selanjutnya, sebelah kanan sama. Nah, samaan ya. 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Dipangkatkan 2. Baru langkah yang ke-6. Langkah ke-6, nah sudah berubah. Tidak, tinggal 2 suku. Sudah berbentuk pangkat 2 atau kuadrat. Jadi, sama nih. Ya. Cuma ini kita sederhanakan menjadi bentuk kuadrat. Sebelah kanan, kita perhatikan sebelah kanan. Nah, 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Berarti langkah untuk yang ke-8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7. Yang ke-7 masih belum berubah. Nah, yang kita ubah adalah nih. Ini 5/2 ditambah 9/16 tidak bisa kita jumlah. Mengapa?
Karena penyebutnya belum sama. Kita samakan penyebutnya ini. Ini kita rubah menjadi 16. Berarti harus kita kali dengan 8. Ya. 8 dikali 2 dapat 16. Karena penyebutnya kita kali 8, berarti pembilangnya juga harus kita kali dengan 8. Berarti 8 kali 5, 40. Baru kita tulislah dengan 9/16. Baru langkah yang ke-8. Ini masih belum berubah, kita pindahkan ke sini. Sama dengan, nah tinggal kita tambahkan nih. Karena penyebutnya sudah sama, berarti 40 tambah 9, hasilnya adalah 49/16. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan. Nah, pangkatnya sudah tidak ada lagi. Ini 2 berubah, ingat tadi sama dengan seperti contoh 1. Pangkat 2 ini kita ubah menjadi bentuk plus minus akar. Nah, ya. Lalu kita masukkan 49/16 di dalam akar. Nah. Baru langkah selanjutnya adalah, nah ini belum berubah. Kita hilangkan atau kita nolkan di sini. Istilahnya bisa juga ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kalau hanya sekedar dipindahkan, jadi proses tidak ada. Yaitu dengan cara kita kurangkan dengan lawannya. Nah, yaitu negatif 3/4. Sama dengan, nah di sebelah kanan juga harus kita tulis atau kita tambah dengan negatif 3/4. Baru kita tulis plus minus. Nah, langsung berubah. Akarnya sudah hilang karena akar dari 49 adalah 7. Akar dari 16 adalah 4. Langkah selanjutnya. Nah, X. Nah, ini kita jumlahkan. 3/4 dikurang 3/4 hasilnya 0. Tambah X, hasilnya X. Langsung sama dengan. Kemudian ini 7. Ya. Nah, masih tetap ya, negatif 3/4 plus minus 7/4. Ya, kita hanya merubah yang sebelah kiri dulu. Ya. Sebelah kanan belum kita rubah. Selanjutnya tinggal kita mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu mencari nilai X yang pertama. Atau himpunan yang pertama, yaitu X1. Sama dengan, kita turunkan dulu yang negatif 3/4. Kemudian kita ambil yang positifnya dulu. Positif 7/4. Sama dengan, nah sekarang kita operasionalkan di sini. Kita dari belakang bacanya. Boleh juga dari depan, tapi yang lebih mudah dari belakang. Yaitu 7 ini positif, 3 ini negatif. Berarti kan 7 dikurang 3. Berarti sini ada 4. Karena penyebutnya sama, berarti penyebut tidak perlu kita kurangkan atau kita tambahkan. Berarti dia hasilnya adalah 4/4. 4/4 atau 4 dibagi 4 dapat 1. Nah, dapatlah kita himpunan penyelesaian yang pertama. Yaitu X-nya 1. Karena di sini soalnya ada X pangkat 2. Berarti X-nya ada 2 nilainya. Selanjutnya, kita cari X yang kedua. Kita ambil soal yang ini tadi. Nilai yang negatif 3/4. Kemudian kita ambil yang negatifnya. Negatif 7/4. Nah. Setelah itu, kita lihat hasilnya. Yaitu negatif 3, negatif 7. Berarti mundur 3 langkah, mundur 7 langkah. Berarti mundurnya 10. Nah, mundur ya. Atau negatif. Istilah kita mundurlah, boleh. Nah, jadi 10. Ya, mundur 3, mundur 7. Jadi mundurnya 10/4 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Berarti 5/2. Jadi nilainya adalah negatif 5/2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari
2x kuadrat plus 3x dikurang 5 sama dengan 0 adalah yaitu negatif 5/2 dan 1. Nah, kalau ini nilai ini kita masukkan ke sini, maka hasilnya di sebelah kiri juga 0. Kemudian 1 kita masukkan ke yang ada x di sini juga hasilnya juga 0. Jadi sehingga 0 sama dengan 0. Sehingga dia menjadi kalimat yang benar. Jadi himpunan penyelesaian ini adalah untuk menyatakan kalimat menjadi kalimat benar. Tapi kalau nilai sini bukan yang ini, misalnya 3, 4 misalnya, maka kalimatnya menjadi kalimat salah. Nah, itulah tadi 2 buah contoh persamaan kuadrat yang kita selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang tinggal kalian selesaikan soal berikut. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap. 6. Budi. Salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Sama dengan 4/4. Salah nih, Dik.